Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, Om Swastiastu, yang terhormat Bapak dosen serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Niko Mangayulandari dengan NIM 21020142263 dengan nomor absen 5. Om Swastiastu, baik perkenalkan nama saya Niman Santi dengan NIM 21020142266 absen 7. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Iwayan Dede Sajagraha Pratama dengan NIM 21020144322. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Mediksa Saputra dengan NIM 21020614348 absen 35. Ini pokok yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian sumber dana bank, yang kedua manajemen sumber dan alokasi dana bank, dan yang ketiga simpan giro, tabungan, dan deposito. Baik, yang pertama pengertian sumber dana bank yang akan dibahas oleh saya sendiri, di mana menurut Kasmir 2002, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Nah, di mana suatu dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, sumber-sumber keuangan juga tidak berlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana bank harus terlebih dahulu menghimpun dana sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Menurut Faisal Afif, mengatakan bahwa sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat baik melalui rekening ataupun giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir menurut Siswanto 2007, di mana sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Nah, dana untuk membiayai operasi suatu bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Perolehan dana tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari masyarakat atau dari lembaga lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber dana dan alokasi dana bank. Manajemen sumber dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di bank. Nah, dana bank berasal dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis alokasi dana bank. Yang pertama, primary reserve atau cadangan primer, yaitu merupakan sumber utama bagi likuiditas bank, terutama untuk menghadapi kemungkinan terjadinya penarikan oleh nasabah bank, baik berupa penarikan dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut maupun penarikan kredit atau kredit disbursement. Sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak bank dan debitur kredit dalam perjanjian kredit yang dibuat di hadapan notaris publik. Terus yang kedua ada secondary reserve atau cadangan sekunder. Prioritas kedua ini dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam non-cash liquid aset atau aset likuiditas yang bukan cash, yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat, dapat dijadikan uang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank. Terus yang terakhir adalah loan portfolio atau kredit. Prioritas ketiga ini adalah penyaluran kredit atau loan. Dasar pemikirannya adalah setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan secondary reserve atau yang merupakan suplemen bagi primary reserve, bank baru dapat menentukan besarnya volume kredit yang akan diberikan. Definisi pengalokasian dana yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Nah, tujuan bank dari pengalokasian dana ini adalah memperoleh keuntungan maksimal semaksimal mungkin dalam mengalokasikan dana pihak perbankan
membagikannya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu simpanan giro dan tabungan. Yang pertama yaitu simpanan giro. Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil, fed, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan, seperti keabsahan alat penarikannya. Yaitu adapun syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dengan tersedianya dana yang cukup, yang kedua ada materai yang cukup, yang ketiga ada jika ada coretan atau perubahan harus tanda tangani oleh si pemberi cek, yang keempat jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf haruslah sama, nomor 5 memerhatikan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut. Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan yang di spesimen atau contoh tanda tangan. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang. Yang ke-8 yaitu resi cek yang diberikan nasabah sudah kembali. Yang ke-9 endorsement cek benar jika ada 10 kondisi cek sempurna tidak cacat. Ke-11 rekening nasabah belum ditutup. Dan yang terakhir yaitu dan syarat-syarat lainnya. Yang selanjutnya yaitu simpanan tabungan. Berbeda dengan simpanan giro, simpanan tabungan memiliki ciri khas tersendiri. Jika simpanan giro digunakan oleh para pengusaha atau para pedagang dalam bertransaksi, simpanan tabungan untuk umum dan lebih banyak digunakan oleh perorangan, baik pegawai, mahasiswa atau ibu rumah tangga. Kemudian bank dalam menetapkan suku bunga juga berbeda dalam hal arti rata-rata suku bunga simpanan tabungan lebih tinggi dari jasa giro yang diberikan kepada nasabah. Begitu pula metode perhitungan bunga serta berbagai keuntungan lainnya seperti hadiah dan cedera mata. Ada beberapa alat penarikan tabungan. Hal ini tergantung dari persyaratan bank masing-masing mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan, yaitu yang pertama ada buku tabungan. Di dalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan penyetoran, dan pembebanan yang mungkin terjadi. Yang kedua ada slip penarikan, merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Yang ketiga ada kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di automated teller machine atau ATM. Yaitu yang terakhir ada kombinasi, yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan. Selanjutnya saya akan membacakan simpanan deposito. Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito, dan pemilik deposito tersebut dipesan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu jatuh tempo lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga suku bunga yang relatif lebih tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Jatuh tempo artinya masyarakat berakhirnya simpanan deposito, artinya jika nasabah menyimpan uangnya dalam deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan, uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir, yaitu setelah 3 bulan. Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah
penyimpanan dengan bank. Masing-masing jenis deposito memiliki kelebihan tersendiri dan khusus deposito berjangka diterbitkan pula dalam mata uang asing. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, dan 18 sampai dengan 24 bulan. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Yang kedua, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 12 bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Selanjutnya yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call atau DOC merupakan deposito digunakan untuk memiliki jumlah uang dengan jumlah besar, misalnya 30 juta tergantung bank yang bersangkutan, dan sementara waktu belum digunakan. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya tutup dengan Paroma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.